bertemu lagi bersama kami, mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang menganalisis pasar konsumen, mata kuliah workshop pemasaran dan keuangan, dengan dosen pengampu, Bapak Agung Tri Putranto, STMM. Pada kesempatan ini, saya Roli Febrian bersama dengan rekan saya. Ya, sebelumnya terima kasih untuk rekan saya Bapak Roy. Perkenalkan nama saya Yuni Prihatini, biasa dipanggil Yuni. Kami dari Universitas Teknologi Nusantara, jurusan Manajemen Bisnis, akan mempresentasikan materi yang sudah kami siapkan, yaitu menganalisis pasar konsumen dengan dosen pengampu Bapak Agung Triputranto. Analisis pasar. Analisis pasar adalah upaya bisnis dalam mengevaluasi target pasar secara keseluruhan, termasuk ketatnya persaingan di dalamnya. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang, memahami tren pasar, dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif guna memenuhi kebutuhan target konsumen, memprediksi kemungkinan brand memasuki suatu pasar, sekaligus memitigasi risiko yang mungkin muncul. Salah satu tahapan dalam analisis pasar, bisnis perlu menganalisa target konsumen mereka pada pasar tersebut, di mana konsumen adalah elemen penting dalam penyusunan strategi pemasaran nantinya saat bisnis akan memasuki suatu pasar. Analisis konsumen. Analisis konsumen adalah upaya bisnis mempelajari pola perilaku konsumen, minat serta kebutuhan mereka. Informasi tersebut membantu menganalisa apakah produk yang mereka tawarkan cocok dengan gaya hidup konsumen. Maka, pada awal proses analisis konsumen, bisnis perlu membuat profil yang mendeskripsikan atribut demografis konsumen. Kemudian, dari profil tersebut, bisnis lebih mudah memahami kebutuhan konsumen, sehingga memudahkan menyusun strategi pemasaran yang efektif dengan mempertimbangkan hasil analisis pasar sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. 1. Faktor budaya. Budaya, subbudaya, dan kelas sosial mempunyai peranan yang sangat penting bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar. Anak-anak yang sedang bertumbuh mendapatkan seperangkat persepsi, nilai, preferensi, dan perilaku dari keluarga dan lembaga-lembaga penting lain. Contohnya, anak-anak yang dibesarkan di Amerika Serikat sangat terpengaruh oleh nilai-nilai prestasi, keberhasilan, aktivitas, efisiensi, kepraktisan, kemajuan, individualisme, kebebasan, humanisme, dan sebagainya. 2. Faktor sosial. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial, di antaranya kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. 3. Faktor pribadi. Faktor pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, gaya hidup dan nilai. Hal ini penting bagi para pemasar karena memiliki dampak yang sangat langsung pada perilaku konsumen. Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor psikologis seseorang. Berikut adalah contoh faktor psikologis yang perlu diketahui. Yang pertama, motivasi. Adalah contoh pertama dari faktor psikologis yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Contohnya adalah ketika seseorang termotivasi untuk membeli sesuatu karena ingin memenuhi egonya saja, banyak dari mereka yang berakhir melakukan hal-hal impulsif. Kedua, persepsi. Persepsi setiap orang tentunya berbeda, namun seringkali jika berkaitan dengan merek pada suatu barang, persepsi adalah aspek yang paling mempengaruhi sifat konsumtif seseorang. Misalnya, merek smartphone tertentu memberikan persepsi bahwa yang memiliki barang tersebut keren dan statusnya berada. Hal ini bisa mempengaruhi seseorang untuk memiliki barang tersebut agar dianggap keren dan statusnya berada. Yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan juga merupakan contoh dari faktor psikologis. Kepercayaan orang contohnya seperti jika didukung dengan teknologi terkini seperti laptop, tablet, atau ponsel yang canggih, maka produktivitas seperti kerja atau belajar dapat semakin baik. Analisis pasar konsumen.
Analisis pasar konsumen adalah langkah krusial bagi perusahaan untuk memastikan keberhasilan strategi bisnis. Memahami konsumen secara mendalam membantu menciptakan produk atau layanan yang relevan, sekaligus meningkatkan daya saing di tengah ketatnya persaingan. Dalam hal ini, pebisnis membutuhkan informasi terkait kebutuhan serta perilaku konsumen agar produk mereka bisa laku di pasar. Informasi tersebut sangat dibutuhkan bisnis untuk menyusun strategi pendekatan yang tepat sasaran. Tidak semua konsumen adalah target yang sesuai untuk setiap produk. Oleh sebab itu, perusahaan perlu analisis pasar membagi konsumen berdasarkan karakteristik demografis, psikografis, geografis, atau perilaku. Berikutnya, manfaat analisis pasar konsumen. Yang pertama, meminimalisir risiko kegagalan atau kerugian karena semua telah diperhitungkan sesuai dengan perkembangan tren pasar. Lalu memberikan wawasan mendalam terkait pola perilaku dan situasi persaingan di pasar yang memudahkan dalam menyusun strategi pemasaran tepat sasaran. Lalu meningkatkan peluang penjualan karena berhasil menjawab kebutuhan pelanggan baik dari produk atau strategi pemasaran. Berikutnya mengikuti tren pasar saat ini sehingga tidak tertinggal dari kompetitor yang bisa menyebabkan kehilangan pelanggan. Lalu bahan evaluasi untuk mengukur pencapaian KPI dan meningkatkan kualitas produk serta layanan. Yang terakhir, mengoreksi dan memperbaiki kesalahan masa lalu yang menghambat perkembangan bisnis. Cara menganalisis pasar konsumen. Yang pertama, menganalisis permintaan konsumen. Langkah pertama dalam analisis pasar konsumen adalah meneliti permintaan primer dan selektif. Hal ini sangat penting untuk mengetahui bahwa target pasar tersebut layak atau relevan tidak untuk Anda masuki. Permintaan primer meliputi kategori atau jenis produk yang memang sedang diminati pasar. Berdasarkan jenis produk, Anda bisa menggambarkan karakteristik dari konsumen pasar tersebut seperti siapa pembeli, daya beli mereka, alasan pembelian, dan banyak lagi. Setelah selesai menganalisis permintaan primer, Anda bisa mengkerucutkannya dengan melakukan analisis permintaan selektif. Permintaan selektif lebih condong pada permintaan produk yang dari brand atau pemasok yang lebih spesifik. Dengan begitu, Anda memiliki gambaran lebih jelas alasan konsumen memilih brand tersebut daripada lainnya. Setelah itu, Anda bisa membandingkan produk Anda dengan milik mereka. Kemudian, Anda bisa memanfaatkan keunggulan produk Anda untuk aktivitas promosi. Yang kedua, menetapkan target segmen pasar. Selain untuk kebutuhan promosi, hasil analisis permintaan juga berguna untuk menentukan segmen pasar. Agar lebih memudahkan dalam segmentasi pasar, mungkin Anda bisa membaginya berdasarkan karakteristik konsumen seperti berikut. Yang pertama, demografi, yaitu mengelompokkan konsumen berdasarkan usia, pendapatan, latar belakang, sosial ekonomi, jenis kelamin, ukuran keluarga, suku, agama, tingkat pendidikan, kelas sosial, dan jenis pekerjaan. Lalu yang kedua, psikografi, yaitu mengelompokkan konsumen berdasarkan minat, perilaku, hobi, dan perspektif mereka terhadap suatu produk. Yang ketiga, behavioristik, yaitu mengelompokkan konsumen berdasarkan sikap atau respon yang diberikan, serta tingkat loyalitas. Lalu ada geografi, yaitu mengelompokkan konsumen berdasarkan kesamaan lokasi atau daerah tempat mereka berada. Tentukan segmen pasar yang relevan dengan produk Anda. Setelah itu, Anda bisa menyusun rencana cara untuk menjangkau segmen pasar tersebut. Apabila segmen yang dipilih memiliki banyak kendala, maka proses pemasaran tidak dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, identifikasi perilaku pembelian konsumen. Selanjutnya, mulailah untuk mengidentifikasi perilaku pembelian konsumen dari segmen pasar yang Anda tentukan sebelumnya. Hal tersebut akan membantu Anda menemukan saluran efektif untuk penjualan termasuk memahami kebutuhan mereka. Misalnya,
Anda segmentasi pasar yang Anda pilih adalah konsumen lajang berusia 25-35 tahun dan tinggal di kota. Maka mereka memiliki kebutuhan dan perspektif yang berbeda dengan konsumen yang sudah berkeluarga. 4. Lakukan analisis kompetitor. Setelah mengetahui kebiasaan konsumen, tahapan selanjutnya adalah menganalisa kekuatan dan kelemahan kompetitor. Hal tersebut membantu menemukan keunggulan produk Anda yang bisa dijadikan strategi mempertahankan konsumen agar tidak berpaling ke kompetitor. Analisa kompetitor yang perlu Anda lakukan adalah mencatat semua pesaing Anda, lalu lakukan analisis SWOT untuk setiap pesaing. Selanjutnya, identifikasi apa yang mereka tidak miliki, alasan konsumen memilih kompetitor, dan lainnya. Yang kelima, identifikasi peluang di pasar. Setelah selesai dengan analisis kompetitor, Anda bisa mulai mencari peluang baru di pasar. Contoh cari peluang yang belum dimanfaatkan oleh kompetitor. Kemudian, bisa Anda isi dengan membuat produk atau layanan baru. Cara tersebut bisa membantu Anda untuk meningkatkan keuntungan dan mendatangkan pelanggan baru. Terpenting peluang tersebut memang relevan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan dari perusahaan Anda. Selanjutnya, nomor 6, terapkan hasil analisis Anda. Tahapan terakhir dari analisis pasar konsumen adalah mengimplementasikan semua hasil riset yang Anda dapatkan. Secara internal, carilah di mana Anda dapat menggunakan penelitian dan temuan Anda untuk meningkatkan bisnis Anda. Misalnya, apakah Anda melihat bisnis lain melakukan hal-hal yang ingin Anda terapkan di organisasi Anda sendiri? Adakah cara untuk membuat strategi pemasaran Anda lebih efektif? Jika Anda melakukan analisis untuk tujuan eksternal, susun penelitian dan data Anda ke dalam dokumen yang mudah dibaca dan dicerna untuk memudahkan berbagi dengan investor. Simpan semua informasi dan penelitian Anda untuk analisis berikutnya, dan pertimbangkan untuk membuat pengingat kalender setiap tahun sehingga Anda tetap terkini dengan pasar Anda. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa analisis pasar membantu bisnis untuk memahami kebutuhan konsumen dan menemukan peluang untuk ekspansi. Informasi tersebut membantu bisnis dalam mengembangkan usahanya lebih baik. Dengan menganalisis pasar konsumen, perusahaan dapat memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan secara mendalam, yang menjadi dasar dalam merancang produk, layanan, dan strategi pemasaran yang relevan dan efektif. Melalui proses ini, perusahaan dapat menentukan target pasar yang tepat, mengidentifikasi peluang baru, dan merespon tren pasar dengan cepat. Selain itu, analisis pasar konsumen membantu dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, serta meminimalkan risiko bisnis akibat keputusan yang tidak didasarkan pada data yang valid. Pada proses analisis pasar, bisnis membutuhkan informasi secara menyeluruh terkait konsumen dan tren pasar. Ya, sekian dari kami. Terima kasih banyak untuk dosen kita Pak Agung Triputranto dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.